Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Ayu Kartika dari kelas 2F PAI. Topik kali ini saya akan membahas tentang nasih dan mansukh. Nah, pengertian nasih dan mansukh adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pembatalan atau penggantian hukum syariah yang lebih awal dengan hukum yang lebih baru. Nasikh adalah penghapusan atau penggantian hukum syariah, sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapuskan. Nah, selanjutnya ada rukun nasikh. Yang pertama, adat nasikh. Pernyataan yang menunjukkan pembatalan undang-undang yang sudah ada. Yang kedua, nasikh. Dalil yang menghapus undang-undang yang ada. Yang ketiga, mansukh, hukum yang dibatalkan. Dan yang keempat, mansukh anah, orang yang dibebani hukum. Ada syarat nasikh. Yang pertama, hukum dalam nasikh harus hukum syariah. Yang kedua, dalil syariah yang menguatkan harus datang dari dalil syariah yang dibatalkan. Yang ketiga, pertentangan hakiki antara keduanya tidak dapat dikompromi. Yang keempat, khitab yang hukumnya mansukh tidak terbatas waktunya. Yang kelima, status nas harus sama dengan nas mansukh. Yang keenam, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketujuh, yang dibatalkan adalah hukum syariah. Yang kedelapan, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Dan yang kesembilan, tuntutan yang mengandung nasikh harus datang kemudian. Konsep nasikh dan mansukh menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Mayoritas ulama menerima bahwa nasikh dan mansukh itu ada mengacu pada bukti-bukti dari Al-Quran itu sendiri. Ada 3 dasar untuk menetapkan nasikh dan mansukh. Yang pertama, transmisi dari nabi atau sahabatnya. Yang kedua, kesepakatan ulama. Dan yang ketiga, studi sejarah. Namun ada juga ulama yang menolak ide nasikh, berpendapat bahwa semua ayat Al-Quran tetap berlaku dengan penafsiran yang sesuai dengan konteks dan keadaan yang berubah. Nasikh dalam Al-Quran adalah konsep penghapusan dan penggantian hukum yang dapat dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan kejelasan dan kecakupannya. Yang pertama, ada nasikh syarih yang secara jelas menghapuskan hukum sebelumnya. Yang kedua, nasikh dini ketika 2 ayat saling bertentangan. Dan ketiga, nasikh kuli, menghapus hukum sebelumnya secara keseluruhan. Dan yang keempat, nasikh juz'i, menghapus hukum umum dengan yang terbatas. Dalam prakteknya, nasikh bisa mempengaruhi hukum dan bacaan secara bersamaan, hanya hukumnya atau hanya bacaannya. Semua ini menunjukkan fleksibilitas Al-Quran dalam mengatur kehidupan umat Islam sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan. Ada 2 jenis nasikh yang akan dibahas. Yang pertama, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Ini terjadi ketika suatu ayat Al-Quran menghapus atau menggantikan ayat lain dalam Al-Quran. Yang kedua, nasikh Al-Quran dengan As-Sunnah. Ini adalah perdebatan antara ulama tentang apakah hadis As-Sunnah dapat menghapus hukum Al-Quran. Sebagian ulama mengizinkannya hanya jika hadis tersebut sangat terkenal atau banyak diterima.
Tetapi mayoritas ulama menolak pendapat ini. Contoh konkret dari Nasih adalah perubahan dalam ayat tentang hukuman rajam bagi pelaku zina. Awalnya hukuman berlaku untuk pria dan wanita tua, namun kemudian diubah menjadi berlaku untuk pria dan wanita tanpa memperlihatkan usia mereka. Perdebatan ini terjadi antara ulama Hanafiyah dan mayoritas ulama tentang kebolehan hadis menghapus hukum Al-Quran. Dengan mayoritas ulama menegaskan bahwa hadis tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Al-Quran dalam hal nas. Ini selanjutnya ada proses pembatalan atau penggantian hukum syariat yang lebih awal dengan yang lebih baru, yaitu yang pertama nasikh Al-Quran dengan As-Sunnah. Sebagian ulama menolak ide bahwa sunnah bisa menghapus hukum Al-Quran karena itu bisa menyebabkan pengabaian terhadap Al-Quran. Mereka meyakini bahwa Muhammad tidak akan menghapus hukum Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang kedua, nasikh As-Sunnah dengan Al-Quran. Mayoritas ulama setuju bahwa nasikh semacam ini benar-benar terjadi. Contohnya perubahan arah kiblat sholat. Mereka meyakini bahwa jika ada ketentuan dari sunnah yang bertentangan dengan Al-Quran, Muhammad pasti akan membuat ketentuan baru yang sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, nasikh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ada perbedaan pendapat tentang apakah nasikh terjadi dalam ijma dan qiyas. Beberapa ulama berpendapat bahwa nasikh dalam konteks ini tidak ada dan tidak diperbolehkan. Jadi konsep nasikh adalah bagian penting dari pengembangan hukum Islam, menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya ada hikmah nasikh. Menurut Man'an Al-Qotatan, mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Yang kedua, sebagai proses perkembangan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Yang ketiga, sebagai ujian bagi keimanan individu untuk mengikuti perubahan hukum. Dan yang keempat, untuk mengarahkan umat kepada kebaikan dan itu dengan tambahan pahala atau keringanan dalam aturan. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang keempat, untuk mengarahkan umat kepada kebaikan dan kemudahan, baik itu dengan tambahan pahala atau keringanan dalam aturan. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab. Rabbana nufa'na bima 'allamtana Rabbi alimna allazi yanfa'una Rabbi fakina wa fakih alana wa qorobati lana fiditina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limi antar zukuna wasiya wa antar zuku amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.